Selamat datang kembali di YouTube channel Mirai Aset Sekuritas Indonesia bersama saya Alia Natasha. Nama Warren Buffett sudah dikenal sebagai salah satu investor yang berhasil menjadi kaya dari saham. Dan di episode kali ini kita akan membahas bagaimana caranya bisa kaya dengan saham. Hari ini saya akan ditemani oleh Ibu Linda Homia selaku Senior Area Manager dari Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Welcome Ibu Linda. Thank you Ibu Alia. Sama-sama. Nah, kita langsung aja ya ngobrol. Boleh dong Bu, kita tahu kenapa sih orang nih perlu berinvestasi? Jadi begini Ibu Alia, karena pada dasarnya orang ingin memenuhi impiannya. Oke. Impiannya itu apa saja contohnya? Misalnya beli rumah, ya, beli mobil, ya, kemudian misalnya menikah, ya, punya anak, jalan-jalan ke luar negeri dan sebagainya. Tentu semua itu membutuhkan biaya, ya. Nah, untuk itu biasanya orang menabung, mungkin dia menabung di bank gitu ya. Namun zaman sekarang kalau menabung saja itu returnnya tidak besar Ibu Alia gitu ya. Apalagi sekarang nih suku bunga nih rendah-rendah banget nih Bu ya. Iya, jadi itu sungguh tidak menarik ya gitu ya kalau cuma menabung untuk mendapatkan impiannya. Karena itu orang perlu berinvestasi, terutama investasi saham ya. Karena kalau investasi saham itu bisa mengalahkan inflasi. Kalau teman-teman nih ya yang belum pernah berinvestasi saham, investasi saham nih apa sih Bu? Keuntungannya apa sih Bu? Dan apa benar tadi Bu Linda bilang saham itu bisa mengalahkan inflasi? Saham itu adalah kepemilikan kita terhadap suatu perusahaan yang telah go public ya, atau juga disebut perusahaan yang udah TBK, perusahaan terbuka ya. Contohnya itu perusahaan Telkom, Unilever, BBCA, Astra Internasional dan sebagainya. Kalau keuntungan saham sendiri nih apa nih Bu Linda? Nah, keuntungan punya saham itu ada 3 ya. Yang pertama keuntungan capital gain, yaitu artinya dia bisa mendapatkan untung dari harga beli dan jual saham. Contohnya nih ya Bu ya Alia, waktu bulan Januari 2019 nih ya, harga BBCA saham itu saat itu harganya Rp26.200 selembar. Satu lembar. Di akhir Desember 2019 harga sahamnya menjadi 33.425. Ya, itu artinya kalau ada investor membeli saham BBCA ya dalam setahun berarti sudah untung 27,5%. Wow, hanya dalam setahun ya. Setahun. Nah, itu capital gain. Capital gain. Kalau yang kedua apa nih Bu? Yang kedua ya, nasabah bisa mendapatkan keuntungan cash dividend ya dari laba yang dibagi perusahaan kepada pemegang saham. Jadi beberapa perusahaan yang tercatat di bursa juga membagikan laba yang diperoleh kepada para pemegang saham, dan itu yang disebut dividen. Ya, Bu, ya? Nah, keuntungan ketiga itu bisa menghadiri RUPS, yaitu rapat umum pemegang saham. Jadi kita ini pemegang saham gitu ya. Jadi bisa ikut RUPS gitu. Nah, kalau secara Ibu pribadi ya, Ibu kan udah lama nih setahu saya berinvestasi saham. Kalau dalam 10 tahun terakhir ini perkembangan saham tuh seperti apa sih Bu Linda? 10 tahun ini perkembangannya luar biasa ya. Kita bisa ngambil contoh 2 saham blue chip ya, yang sangat terkenal, perusahaan besar ya, semua orang pasti tahu 2 perusahaan ini. Ya, yang pertama adalah perusahaan Bank BCA. Nah, kode sahamnya itu disebut juga BBCA. BBCA. Selama 10 tahun ini ya, kita ngambil contoh ya, 2009 sampai ke 2019 ya. Di akhir tahun 2009 harga sahamnya 4.850 per lembar. 2009. Lalu ya. 10 tahun kemudian nih, misalnya saya beli saham BBCA simpan aja 10 tahun ya. 2019 harganya menjadi 33.425
Rp25 Wow, naik berapa kali lipat tuh? Wah, luar biasa ya. 10 tahun tuh hampir naik sampai 5 kali lipat lebih atau setara dengan 589%. Wow, oke. Luar biasa ya. Ada contoh saham lain kah? Oh ya, nah ini juga ada contoh saham berikutnya tadi. Yang pertama itu saham BCA ya Bu ya. Ya. Saham perusahaan kedua yang saya jadi contoh itu adalah saham perusahaan Unilever, yang dimana kode sahamnya itu UNVR. Oke. Nah, kita lihat nih ya, 10 tahun terakhir, dari tahun 2009 tuh harganya 2.210 Oke. per lembar. Per lembar. Nah, 10 tahun kemudian nih ya, saya simpan ya, itu 10 tahun kemudian harganya menjadi 8.400 per lembar. Artinya selama 10 tahun ini sudah mengalami kenaikan 280%. Wow. Luar biasa ya, sehingga bisa membeli impian-impiannya yang tadi ya, nabung saham bisa memenuhi impiannya. Oke. Nah, itu kan selama 10 tahun nih Bu Linda, tapi kan sekarang kita lagi dihadapkan dengan kondisi COVID dan banyak berita buruk kan terkait COVID. Nah, apakah investasi saham ini masih menjanjikan di saat-saat seperti ini? Jelas masih menjanjikan, Bu Alia. Kenapa? Karena masih dengan kondisi pandemi COVID-19 ini ya, kita masyarakat masih berkegiatan seperti biasanya. Ya, ada yang masih bekerja dan lain-lain ya, sehingga perusahaan-perusahaan yang tangguh itu masih beroperasional juga seperti biasanya. Walaupun tentu ada peraturan protokol kesehatan dan WFH ya gitu ya. Namun beberapa perusahaan justru mencetak kinerja yang lebih baik gitu loh. Oh, seperti perusahaan apa aja nih? Contohnya di bidang konsumer dan di bidang kesehatan ya. Di bidang konsumer itu contohnya ada perusahaan Unilever gitu ya, perusahaan Indofood ya, dan di bidang kesehatan ada perusahaan Kalbe Farma dan Kimia Farma. Nah, untuk para teman-teman nih yang mungkin baru mau memulai berinvestasi saham, boleh nggak Bu Linda ceritain apa sih step-stepnya dan berapa sih modal yang dibutuhkan? Nah, yang pertama nih Bu Alia, Bu Alia perlu buka akun dulu. Jadi yang pertama buka account. Yang pertama nih Bu Alia, Bu Alia perlu membuka akun dulu di Mirai Aset Sekuritas ya. Bu Alia bisa menghubungi tim kami ya, yang ada di Galeri Mirai Aset yang tersebar di se-Indonesia. Alamat jelasnya bisa buka di website www.miraiasset.co.id ya. Lalu nanti tim kita siap membantu Bu Alia nih untuk proses opening account. Nah, selanjutnya nanti akan dipandu nih cara untuk transaksi jual beli sahamnya. Oh, ada mentornya juga ada ya. Mentornya. Nanti akan dibantu oleh tim-tim kita yang handal gitu ya. Nah, kalau modalnya sendiri kira-kira butuh berapa nih, Bu Linda? Kalau modalnya itu sebenarnya tidak banyak. Itu sangat tergantung harga saham yang Bu Alia beli apa. Minimal beli itu 1 lot saham ya. 1 lot itu 100 lembar. Contohnya nih ya Bu Alia, untuk sekarang harga saham Kalbe Farma yang kodenya KLBF ya, di tanggal 14 Agustus 2020 harga closingnya itu adalah Rp1.625 per lembar. Ini artinya 1 lot itu cuman Rp162.500 karena 1 lot itu 100 lembar. Jadi minimal pembelian saham itu adalah 1 lot yang artinya 100 lembar saham. Kalau misalnya harga sahamnya ada di 1.000, berarti hanya perlu 100.000. Iya, benar sekali. Kalau menurut Bu Linda, apa sih strategi yang harus dilakukan seseorang dalam memilih dan membeli saham? Seorang investor biasanya ketika beli jual saham, biasanya dia memakai analisa fundamental dan analisa teknikal. Jadi ada 2 ya analisanya. Yang pertama nih Bu, fundamental. Apa sih yang dilihat dalam melihat analisa fundamental? Nah, analisa fundamental ini biasanya untuk melihat bagus tidaknya sebuah perusahaan. Berdasarkan bisa aja dia lihat dari PER-nya, PBV-nya, ya, dan indikator-indikator fundamental lainnya. Berarti itu yang dilihat dari laporan keuangan yang tercermin dari kinerja perusahaan tersebut. Bisa aja kita cari misalnya saham yang PER-nya murah. PER itu price earning ratio ya. Analisa kedua adalah analisa teknikal. Nah, analisa teknikal ini adalah untuk menentukan saat dan harga yang tepat
Oke, untuk jadi membeli sebuah saham. biasanya ya. yang dilihat dari teknikal apa aja nih, Bu? Nah, teknikal ini banyak macam, Bu. Ya, Oke. teknikal banyak macam. Biasanya orang kadang menggunakan misalnya simple moving average, ya, yang juga SMA ada SMA 5, SMA 20, SMA 60. Di mana moving average ini berarti dia melihat pergerakan harga saham selama waktu tertentu. Berdasarkan pengalaman Bu Linda nih, terbantu nggak sih dengan aplikasi dari Mirai Aset Sekuritas Indonesia dalam melakukan transaksi jual beli saham? Sangat terbantu sekali Bu Alia, ya. Oke. Karena luar biasa sekali di aplikasi Mirai Aset Sekuritas ini, ya, yang terkenal dengan sebutan HODS, ya, dan Neo HODS itu memiliki banyak fitur-fitur canggih, Bu. Oke. Fitur-fitur canggih yang bisa membantu investor untuk mengambil keputusan terbaiknya untuk jual beli saham. Contohnya nih ya Bu, ya, untuk analisa fundamental, ya, kita punya menu yang disebut dengan income statement dan financial statement comparison. Di mana financial statement comparison ini gunanya untuk memperbandingkan keadaan perusahaan yes, satu dengan perusahaan satu dengan yang lainnya. Wow, keren banget. Dari segi rasio-rasio keuangannya tadi itu ya. Oke. Untuk analisa teknikalnya ya, kita HODS dan Neo HODS ini punya multi chart, ya, charting gitu ya, yang dengan fiturnya canggih ya, dengan ratusan indikator saham dan juga ada signal buy sell-nya gitu loh. Oh wow. Jadi lebih mudah ya? Iya, jadi ada signal buy sell-nya. Ibu Alia tinggal kalau nanti buka multi chart-nya HODS ya dan Neo HODS ya, Bu Alia dengan gampang bisa menentukan kapan mau beli sahamnya dan kapan mau jual sahamnya. Sehingga Bu Alia bisa mendapatkan keuntungan capital gain yang maksimal. Nah Bu Linda, ada nggak sih tips yang praktis dan gampang buat kita-kita memulai investasi saham dan bisa cuan? Nah, saran saya buat para investor maupun para trader yang belum menguasai analisa fundamental maupun teknikal, bisa mencontoh dan mengikuti saham-saham yang dibeli oleh para pemenang di HODS Championship. Jadi sekarang Mirai Aset Sekuritas Indonesia lagi menggelar HODS Championship Season 2, di mana kita bisa melihat ya, membedah isi portofolio dari teman-teman yang menjadi winner dalam weekly competition-nya. Yes. Oke. Jadi Bu Alia nanti bisa melihat nih ya, di menu ranking winner list ya, di website event.miraiasset.co.id. Menu HODS Championship winner. Terima kasih banyak ya Bu Linda atas waktu dan informasinya. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman, makin rajin transaksi tradingnya dan makin cuan ya Bu ya pastinya. Saya Aliyah Natasha beserta Linda Homia. Kami undur dulu, sampai jumpa di episode berikutnya. Happy cuan!